Yang di depan. Duluan Mas, maju aja, maju. Cepet. Ada yang gemeter Mas Ferry tadi. Oke, ini dengan siapa? Boleh disebutkan namanya? Dari Bogor juga ya? Dari Bogor Oke, ya. namanya aja kalau gitu. Nama saya Robit Hiban. Siapa? Robit Hiban. Robit Hiban. Iya. Oke. Saya di sini ingin bertanya, saya sebagai konten kreator yang baru awal banget, baru mau mulai, itu tadi Mas Ferry sudah bilang jangan harus bertanggung jawab gitu ya. Tapi selalu bingung antara kuantitas dan kualitas. Sedangkan ketika kita buat kuantitas terus itu pasti akan menghasilkan kualitas. Dan itu akan paradoks ketika menghasilkan ketika kita membuat kualitas makin banyak akan menghasilkan kuantitas juga. Nah itu titik tengah antara kuantitas dan kualitas itu sebagai yang baru mau mulai banget itu bagaimana? Oke, silakan Mas Ferry. Oke, bicara soal kualitas dan kuantitas ya, itu sebuah hal yang sering terjadi gitu. Gimana kita merasa gue baru bisa bikin video yang emang bener-bener bagus kalau frekuensinya cuma 1 kali sebulan, katakanlah begitu. Kalau gue harus bikin 10 kali dalam 1 bulan, kompensasinya adalah kualitasnya menurun. Nah, apa sih yang harus gue lakukan? Itu kan pertanyaan dasarnya ya, pertanyaan. Dan saya pun pernah mengalami situasi itu waktu 2020 baru memulai. Apa sih yang harus gue lakukan? Apakah gue harus bikin video lebih banyak? Dan gue tahu ketika video gue lebih banyak, gak bakal optimal. Gue bisa membuat sesuatu yang lebih bagus. Tapi di satu sisi kalau gue cuma mementingkan 1 video, apa yang akan terjadi di channel gue? Pertama, tergantung platformnya. Kita harus belajar, platform itu punya aturan main masing-masing. Banyak orang yang bilang bikin konten jangan pikirin algoritma. Betul, bikin konten jangan pikirin algoritma kalau untuk diri lu sendiri. Tapi kalau emang lu mau serius untuk itu, maka bukan jangan pikirkan lah. At least lu tahu gitu. Perkara lu mau ikutin atau enggak itu di diri lu sendiri. Misalnya lu di TikTok. TikTok adalah satu platform yang menjanjikan, itu benar-benar dijanjikan dalam 20 atau 30 video bakal ada satu yang naik. Apapun itu videonya. Karena jualan di awal TikTok adalah kalau lu mau populer, lu mau memulai, mainlah TikTok. Yang mana itu menuntut kuantitas. Iya kan? Nah, jadi ketika lu misalnya memilih TikTok sebagai platform utama, kalau kata anak-anak yang emang udah main TikTok ya, daily satu konten, walaupun ringan-ringan, nanti ada winning kontennya. Nah, itu yang dinaikin gitu. Nah, kalau di YouTube itu kan banyak yang bilang platform yang punya tingkat apa ya bilangnya? Kompleks yang lebih sulit ditembus. Bahkan orang yang misalnya udah punya nama di platform lain belum tentu bisa crossover di YouTube. Nah, sistemnya beda lagi. Ada kalanya lu harus mementingkan kualitas, ada kalanya lu harus ngejot kuantitas. Kalau dilihat dari channel gua dalam 2 tahun 412.000 subscriber, bukan nilai yang luar biasa tapi oke lah untuk seseorang yang nggak dikenal sama sekali ya. Nah, itu ada fase di mana 1 minggu sekali gue buat. Tapi akan ada fase di mana video itu bisa muncul 1 bulan sekali. Jadi maintenance-nya harus kita mainkan di YouTube. Kalau yang gue tahu ya. Karena gue pernah coba di YouTube. Oh, kuantitas itu penting, berarti buat terus. Ada penurunan view yang cukup signifikan ketika dalam 1 minggu gue buat 4 video. Karena rasa orang untuk menunggu video kita mulai hilang. Nah, itu gue break 3 minggu, gue buat lagi baru naik lagi. Jadi balik lagi, manakah yang harus dipentingkan, kualitas atau kuantitas? Kita lihat platformnya. 1, kedua, kemampuan diri kita sendiri misalnya. Kalau kita bisa membuat sebuah video dengan kualitas 10 dengan jumlah 10 per bulan, ya why not? Gitu. Jangan sampai, yang paling penting jangan sampai kita kehilangan keseruan, kesenangan dan kebahagiaan dalam membuat konten. Itu sih. Cukup? Baik, terima kasih Mas Ferry. Oke ya, ini masih mau ada yang bertanya lagi? Turun dulu. 3, 2, 1. Oke, yang depan, yang belakang.